Dang, reporternya Damu nih. Selamat pagi. Ini lagi di mana ini, Bapak? Ini kita berada di mana? Kandang kambing. Di Di mana? kandang kambing dan mengantarkan teman-teman kita ketemu teman-temannya kambing. Oh, ya ini. Ini dia. Ini tantenya kambing. Ini mbak-mbaknya. Situ. Disulang aja. Jadi kata medusi ya kandangnya ya. Heeh. Kalau wedhus kan kita banyak Kalau pengolahan pakan ini pengolahan pakan. di sana. Bineka Farm. Ada yang depan. Oh, mana? Sekedar. Bisa. Iya. Kita lagi di kandang kambing pemirsa. Madani Ruko. Besar-besar. Kambing Superni. Ya nyuwun iki lho. Aplikator. Anu, Mr. P. Api. Mas niki mau kilonan bobot iki ora sak kuntal. Selamat pagi, Mas. Ini bagaimana terinspirasi dengan pembuatan kandang seperti ini serta jenis-jenis kambing ini apa saja? Nggih, ya kalau domba niki karena saya hidupnya kan di Urut Sewu niki di desa. Ya. Jadi kalau nggak tani nggih ternak nggih. Nggih. Kemudian kalau di sini lingkungannya ayam sebenarnya yang banyak. Oh, gitu. Pak saya milih domba karena ya masih jarang lah. Kemudian di pasar ini ke sate-sate kalau kandang ini. Oh, gitu. Kalau jenis ini ada lokal, di dalam ada dorper, ada sulfok, ada sakup yang Oh, di sana. ada di dalam. Terus pemasarannya sendiri gimana? Lancar? Ya kalau kita modelnya kontrak-kontrak sih Pak. Oh, gitu. Sama Jagal, kita masuk ke Tegal ini yang paling banyak. Ada ke Jogja. Kiloan. Di sini Oh, semua jadi kiloan. belinya kiloan ya? Iya, semua ditimbang. Ditimbang. Kalau sekarang nggih 58. 58. Kalau pas partai banyak nggih 57 per kilo. Sejak kapan masih peternak kambing seperti ini? Kita nggih 2022 bulan Januari sih, hampir 2 tahun ini. Oh, hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Jenisnya apa Mas? Jenisnya? Ini ada yang lokal, mungkin kalau teman-teman sana ekor gemuk ya. Ekor Iya. gemuk, ekor semi, ekor tipis, ada betina Garut. Terus kita ada yang impor sulfok, dorper. Ada yang buat terus tadi ada di situ ada yang besar itu apa tadi ya? Iya. Nanti di dalam ada yang jauh. Oh, ada lagi oh yang gitu. 130 sampai 40 kiloan. Oh, di bawah dalam. Iya. Sementara ini kendalanya apa, Mas? Kendala yang Kalau sering kendala dihadapi? biasanya bibit sih. Iya. Biasanya bibitnya kurang. Karena ini kan kita kerjasama dengan kelompok ternak Oh, sama gitu. bakul-bakul. Oh, Kita kalau musim susah nih dapat anak-anaknya dikit, ini kan baru datang gitu. gitu. Jadi kita sate kambing muda itu loh, pakainya domba. Sementara ini adakah komunikasi dengan dinas terkait, Mas, tentang misalkan sosialisasi atau semacam apa gitu? Iya ada tapi nggak terlalu masif ya. Oh, Kita gitu. soalnya kerjasamanya dengan pembinaan dengan kelompok-kelompok ternak dari Oh, kecamatan gitu. biasanya. Oh, ngoten ya. Kecamatan dari desa. Dinas peternakan sendiri Mendampingi aja. pendampingan aja. Iya benar. Ini biasanya masuk kandang ini berapa lama? Kalau penggemukan biasa 3 bulan gitu. Oh, 3 bulan. 3 bulan. Nanti udah gemuk gitu. Dipotong. Dari misalkan bisa dikalkulasi dari dalam satu ekor ini menghabiskan pakan berapa rupiah, Mas? Dalam 3 bulan itu? Per hari ya rata-ratanya Rp4.000. 4.000 per hari per ekor. Karena ini kan makannya makan kering gitu. Jadi semuanya makannya bikin sendiri? bikin sendiri di sana. Oh, gitu. Kita kalau seratnya ya pakai kangkung kering dari Iya. Jawa Timur, Oh. sorghum dari Jombang. Jombang, kangkung kering gitu ya. Kangkung kering juga Pakan pakai. kering. Oke, Mas, sementara terima kasih waktunya. Namanya Iya, juga. itu pakannya per kilo. Kalau kita sentratnya kan 5.500. Karena kita pakainya kan jagung ya.
pakainya jagung Pak. Kalau musim gini kita pakainya jagungnya yang overall. Kemarin di jagung. Ya rasa nganggo gelar ora ketok nang video nganggo gelar to. Nah, pemirsa, kami berada di kandang kambing yang cukup luar biasa, yaitu Bhinneka Farm dari Boyolali. Ini bersama masnya yang punya. Siapa tadi namanya, Mas? Mario kalau Pak. Oh, Pak Mario. Oke. Ini ada kambing yang sangat luar biasa nih, tak tunjukin. 45 juta. 45 juta. Satu ekor ini, Pak. 45. Satu ekor 45 juta. Namanya kambing Selfok. Nah, itu yang dipegang-pegang Mbak Lurah itu 45 juta itu. Wedhus itu ya kalau sapi. Ini bina apa? Jantan atau betina, Mas? Jantan. Jantannya satu, semuanya betina. Oh, betina. Ini mau dikawinkan. Lek ngawin ke piro, Mas, ini? Lek misalnya penduduk sekitar pengen ngawin ke ini, Sekitar bisa titip sih. titip bisa ya? Oh, gitu. Yang cedak itu kawin ke mrene. Aduh, heran. Beli yang sudah Oh, nggih, blasteran. Beli kambing yang betina yang sudah kawin sama ini positif hamil. Satu kali kawin, 120.000. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, kemudian ke sana lagi, ke timur lagi di Kabupaten Nganjuk, Kediri dan Jombang. Kediri dan Jombang itu banyak kemitraannya di sana yang berhubungan dengan kegiatan peternakan atau pengembangan kambing yang ada di sini. Ini mereka yang saya sampaikan. Sebelumnya kami nanti selesai kegiatan ini, kami mohon pamit, dan apabila selama kami di sini ada kesalahan, kekurangan, mungkin ketidaksopanan warga kami yang hadir pada saat ini, kami sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada beliau Mas Mario selaku Direktur Bhinneka Farm. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di Bhinneka Farm. Kita ada di Dusun Pulau Sari. Ini kalau kelurahannya Ulut Sewu, kecamatannya Ampel, Boyolali. Kita pas perbatasan ini sebenarnya. Mungkin kalau dari Ngawi bisa lewat Bolong sebenarnya. Kita pas perbatasan, kita mungkin beda 3 kampung ini dari Kabupaten Semarang. Ini Sugeng Rawuh, mohon maaf ini karena terus terang agak mendadak, nyuwun sewu sekali. Ini agak persiapannya agak kurang karena kebetulan di desa kita ada keselipahan lah, seperti itu. Karena biasa untuk snack persiapan itu dari Karang Taruna atau ibu-ibu PKK. Jadi mohon maaf ini sebelumnya jadi agak terlambat gitu. Ini perkenalan, saya Mario. Saya di sini sebagai direktur sebenarnya, Pak. Kita di sini company profilnya kita PT. Jadi kita itu bentuknya niki PT. Saya nggak sendirian sebenarnya. Cuma saya pernah jawab untuk usaha ini. Biar kalau Bhinneka Farm ini baru berdiri baru 2 tahun yang lalu 2022 bulan Januari. Cuma kita memang ini mungkin nyun sewu nggak usah silau nih, ada impor, ada lain-lain tapi kita murninya kebanyakan 75% lebih itu penjualannya ke potong, segmen potong. Jadi mungkin kalau kita itu masuknya mungkin dengan ke Tegal ada rumah makan Cempe Lemu. Rumah makan Cempe Lemu itu ada 8 cabang itu dombanya dari sini. Kemudian kalau dengan kadang ke Pak Pong Jogja ini sebagian dari sini, enggak semua. Kita kerjasama dengan rumah potong di Selawi dan ada Yayasan Turki itu Sulemania namanya. Ini rumah potong di Magelang dan dia ngirimnya ke Jakarta juga. Tapi kalau kita tidak menjual daging,
Jadi kita lebih ke domba hidup. Dan mungkin di tempat kita ini sistem jual belinya kiloan gitu. Kemudian kalau pelihara mungkin tadi kalau bincang-bincang dengan sewu kali Pak Lurah, mungkin sambil menunggu makan datang, mungkin tentang kemitraan dulu gitu. Jadi kalau Bhinneka Farm ini kita lebih banyaknya dengan kelompok-kelompok ternak. Nanti ketuanya mungkin akan hadir, ketua kelompok ternak di Desa Winsewu. Jadi niki nggih, akhir-akhir tahun ini kalau Bhinneka Farm ini banyak kerjasama dengan hubungannya dengan ketahanan pangan. Jadi saya jelasin sedikit ya. Yang paling banyak kita di Kecamatan Ampel dan Kecamatan Bradak Sari. Jadi tahun lalu terus terang masyarakat itu dikasih bibit penggemukan. Tahun lalu ketahanan pangan 2022. Cuma permasalahan utamanya nyuwun sewu nggih, niku dijual. Kita ngomong fair-fairan saja, di desa sini pun tidak jalan. Akhirnya tahun ini kita putuskan pendampingan dari dinas juga, intinya kita itu sekarang guntingan. Ini masalah dana desa dulu gitu. Dengan harapan kalau guntingan itu masyarakat nunggu ngenteni lahiran, nanti anaknya itu nanti yang akan dijual. Dan terus terang nanti kalau misalnya ada pengelolaan dana desa itu nanti pejantannya kita pinjami, jadi masyarakat itu nggak beli. Kita kerjasama ada dengan Basnas juga, Basnas Boyolali dan Basnas Solo. Kalau Ngawi saya belum gitu, mungkin kalau di Ngawi kita ada mitra itu Pak Aditya. Tadi saya ngobrol dengan beberapa itu kenal juga. Kalau alamatnya saya terus terang kurang paham gitu. Cermin, di Cermin itu ada, itu pribadi gitu, 300 ekor. Kita yang banyak di daerah Nganjuk. Jadi kita terluar cuma Ngawi sama Nganjuk, kebanyakan kita Jawa Tengah. Jadi mungkin di sini dari desa, dari Niki saya jelasin tentang kemitraan dan pengelolaan dana desa gitu. Jadi Niki tadi malam baru kita kumpul dengan Kecamatan Bradak Sari. Niki satu dari Desa Kaligendong, dana desanya untuk domba itu 320 juta. Tapi bentuknya itu kalau yang di Desa Seboto dibuat kandang komunal. Jadi dikelola, ada pengelolanya, nanti modelnya bagi hasil. Dan itu kita ada semacam perjanjian. Nyuwun sewu, penerima bantuan itu ada surat perjanjiannya. Bahwa intinya domba itu nggak boleh dijual. Kalau misalnya itu nanti dijual, berarti tahun depan tidak berhak mendapatkan bantuan. Karena selama ini tahun lalu terus terang saya pendampingan dana desa yang berhasil cuma di Karanganyar, di daerah Jumapolo. Mungkin kalau dengan lihat di YouTube itu kelompok ternak Cah Angon Jumapolo. Itu semua istilahnya koordinatornya dari perangkat, dari bayan itu di Jumapolo. Dan fungsinya membuat kelompok kalau bisa maju, yaitu saya cuma sebagai fasilitator gitu. Jadi untuk misalnya ini Ngawi udah jalan nyari bantuan, kita bekerja sama di sini dengan Basnas yang pertama, tapi saya Ngawi nggak tahu gitu. Kemudian kita CSR itu ada dari Bank Indonesia, Bank Jateng, dan dari Pegadaian. Tapi itu nanti bentuknya proposal gitu, dari desa masing-masing. Jadi mungkin kayak di daerah Selon itu dapat bantuan chopper, dapat bantuan pakan, bantuan kandang, itu CSR. Jadi nyuwun sewu, sebenarnya kalau dengan bisa kelompok itu diakte notariskan dan sekarang itu didaftarkan di gimana? Kemenkumham. Didaftarkan ke situ nanti itu bisa mengajukan banyak bantuan gitu. Jelasin sistem kemitraannya. Jadi di kita itu ada yang apa nih kok? Jadi kita itu sistemnya ada penggemukan dan ada breeding. Nah kalau penggemukan terus terang pakannya wajib dari sini. Karena konsentrat kita, untuk konsentratnya gitu. Kalau untuk seratnya bebas. Mungkin kalau di Ngawi banyak kulit kacang rendeng kacang tanah, kulit kacang hijau,
terus ada kangkung kering. Kita pakainya semuanya kering. Di konsentrat kita itu ada penambahan asam amino, ada penambahan premik, karena kita modelnya kontrak ya. Kita kontrak, salah satu kontraknya ada yang 1000 ekor per bulan. Itu kita store ke daerah Slawi. Makanya kita untuk kualitas dagingnya harus sama gitu. Jadi di tempat saya nih kok dagingnya warnanya merah muda. Ini mungkin sebentar sambil saya lihatin ya. Jadi kalau di tempat kita itu dagingnya merah muda. Mungkin kalau di masyarakat kan masih banyak yang lihatnya yang penting hidup. Padahal kalau kita kontrak itu ada kontrak karkas. Kita karkas minimal 46%. Ada kontrak daging. Kita minimal 32%. Jadi kalau bobot 20 kilo kita harus dagingnya 6,6 kilo, karkasnya harus 10 kilo. Itu minimal. Kalau misalnya saya nanti karkas dan dagingnya di bawah, terus terang di sini kena penalti. Jadi kita nanti kena penalti, kita bayar malah. Jadi mungkin ini kalau secara daging kita warnanya bisa pink, tapi ini diwarna gitu. Kita ada pakai asam amino. Kita di sini pakainya dagingnya bisa warnanya merah muda, supaya kualitas ini sama terus. Jadi kalau penggemukan kita kalau udah biasa treatment sendiri boleh beli di luar bakalannya. Cuma kalau pertama biasa kalau nggak ngirim orang ke sini, niku kalau mau magang gratis ya. Kita nggak ada mengenakan biaya, gratis tis. Yang penting ikut kerja, makan dari sini semuanya gratis, tidurnya di sini. Kita ada mes juga, ada pondok keluarga juga, kita bekas pondok pesantren. Niku istilahnya gratis bagi yang mau magang. Kemudian sistemnya gimana? Sistemnya kita itu kiloan. Jadi kalau jenengan beli di sini itu 58.000 per kilo, udah dicukurkan, udah di treatment. Ditimbang di sini 58.000 per kilo. Misalnya dombanya 15 kilo, berarti 900.000, susuknya 30.000 lah, 870 berarti. Nanti pakan beli di sini, panen nanti nimbangnya di tempat mitra Pak. Jadi di Ngawi kita nimbangnya di Ngawi dengan harga yang sama, 58.000 per kilo. Ini kalau misalnya bakalnya dari sini. Ini sebenarnya kita harga itu subsidi silang ya. Dalam arti saat ini harga temuan cuma 56. Tapi kita memang belinya selalu di atasnya. Tujuannya nopo? Tujuannya supaya barang itu nggak hilang. Dulu tahun lalu ya, kita banyak nih kok kita kasih ikuti harga pasar. Nyuwun sewu ya, nyuwun sewu beberapa kelompok ternak nih kok kalau harganya naik mau, harganya turun nggak mau dulu. Makanya kita putuskan harganya selalu sama. Jadi kalau sekarang turun ya, saya ruginya saya. Karena bakalannya juga turun gitu. Tapi begitu bakalan naik kayak habis kurban gitu, harganya naik berarti saya lebih untung gitu. Kemudian ini beberapa udah ternak nih. Boleh nggak beli di luar bakalannya? Boleh. Tapi harga mengikuti harga pasar waktu panen. Kalau saat ini 56.000 per kilo, berarti jenengan harus beli bakalan yang harganya di bawah 55.000 per kilo. Ada buatan ada. Di Nganjuk itu pesantren yang kelola namanya Pak Ustadz Fahab namanya, itu nyari di luar. Yang penting nanti kelompok itu ngabari ke sini jumlahnya sekian. Jangan waktu panen gitu, karena kita butuh pendataan. Kalau kita di waktu panen nanti bisa meluber barangnya, karena kita panen itu ada jadwalnya. Nggak bisa tiba-tiba Pak panen tempat saya 80 ekor, tiba-tiba itu nggak bisa. Jadi kita 3 hari 4 hari sebelumnya harus kita jadwalkan dulu. Untuk kelompok-kelompok ternak, kita tahun ini 1 tahun kita membagi 6 ekor pejantan F1 atau Texel gratis kepada kelompok-kelompok binaan kita. Jadi mungkin jenengan bisa lihat Facebook di Bhinneka Farm, kita bagi jantan itu gratis. Yang penting punya kelompok gitu. Tujuannya apa? Supaya kelompok-kelompok ternak niku lebih bergairah. Nyuwun sewu nggih, jantannya kalau bisa jangan cuma lokal yang kecil-kecil kayak lokal potong. Nanti ruginya waktu gitu.
Mungkin jenengan beli domba 3 juta, betinanya 10. Padahal satu jantan bisa mengawini 200 sampai 300 betina per tahun. Jadi ini yang masyarakat sering rugi nggak kerasa, niku makani jantan. Padahal jantan niku kalau betinanya udah hamil nggak mau kawin lagi, malah niku bahaya diseruduk, keguguran. Itu karena jantannya birahi. Jadi kalau kita fair-fairan, kalau ternak domba ini harus punya modal supaya efektif. Tapi modal itu bisa disiasati dengan cara nopo, dengan cara berkelompok. Punya 10 orang, satu orang ngumpulin 500.000, 500.000. Niku dapat jantan 1 5 juta yang udah bagus gitu. Texel itu udah dapat. Jadi makaninya juga dibagi. Tiap bulan di Pak Lurah, bulan depan Pak Cari, bulan ketiga Pak Bayan, itu nggak ada masalah. Yang penting berkomitmen gitu. Itu nanti muter karena jantan kalau betinanya cuma 10 gitu. 2 minggu selesai ngawini lagi kalau betinanya udah beranak, udah usia 2 sampai 3 bulan baru kawin lagi. Jadi jenengan nggak kerasa rugi 7 bulan ngasih makan jantannya cuma untuk makan dan tidur. Ini kita ngomong sebagai ternak ya. Jadi sebisa mungkin dibuatlah kelompok. Kemudian gini kok, sama-sama waktunya sebaiknya jantannya itu di-upgrade, nggak harus beli di sini kok. Jadi kan misalnya di Nganjuk ada peternakan yang cross Texel, cross Merino, F1 Dorper, F1 Awasi misalnya gitu, yang bobotnya di atas 50 kilo kalau bisa. Tujuannya kita itu ternak nanti ngitungnya waktu gitu. Mungkin kalau lokal sama lokal usia 8 bulan itu bobotnya cuma 25 kilo. Tapi dengan kita jantannya yang bagus, niku 4 bulan udah bisa 25 kilo. Dan kita nggak usah muluk-muluk nyun sewu nggih. Semua domba ini ada sulfok, ada apa, hasil akhirnya daging. Jangan ikut-ikutan hobi nggih. Kalau jenengan punya modal gitu disiapin, beli yang impor boleh nggak boleh, tapi jantannya yang banyak, betinanya yang banyak. Jangan punya impor 1, uangnya habis, betinanya 10. 1 ekor 45 juta. Jenengan cuma punya betina 10. Berarti sekali kawin 4,5 juta satu siklus. Dan anaknya nggak ada 4,5 juta terus saja. Jadi kita fair-fairan, nanti tetap baliknya ke daging, cari uangnya di waktu yang secepat-cepatnya. Dan kemudian kalau bisa nanti kalau lebih lanjut atau gimana, kalau bisa semua pengeluaran itu dicatat. Saat ini masyarakat masih banyak nih kok pelihara, yang penting seneng, yang penting punya. Nanti nyon sewa tenaganya nggak dihitung, lahan sewa, lahan miliknya sendiri nggak dihitung, dianggapnya gratis. Makanya kalau beranak jual 300.000, anggapannya untung 300.000. Padahal jenengan misalnya punya 3 ekor pelihara di rumah, jenengan beli es teh aja kalau ngaret 3.000 misalnya, 1 bulan 90.000, hamilnya 5 bulan, jualnya umur 3 bulan, 8 bulan. Itu berarti udah butuh uang 720.000 cuma beli es teh ya. Dan saya masih banyak lihat di pasar itu masih yang jual 1 ekor 300, 400. Nyun sewu itu kalau jenengan hitung secara pasti itu rugi. Jadi kalau bisa, kalau mau menjual itu di planning. Jadi usia 3 bulan dibesarin ke 5 bulan. Tujuannya apa? Dia perkembangannya lebih cepat. Apalagi udah kena konsentrat. Jangan jual bahan mana usia 1 bulan 2 bulan butuh duit, kepepet butuh duit, tempenya dikasih bakul 200.000. Jenengan itu rugi nggak terasa. Apalagi yang pakai konsentrat. Jadi kita fair-fairan, beternak ini untung kalau kita bisa memanajemen dengan yang baik ya.
Rendeng.